Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah terlahir kembali adalah membakar sebuah tanda bunga plum di lengannya. Karena dia tahu, hanya dengan cara itu dia bisa mengubah takdir. Di kehidupan sebelumnya, Selir Mulia mengalami sakit perut parah saat pulang kampung. Untung ibunya mahir dalam pengobatan. Butuh waktu 3 bulan penuh untuk menyembuhkannya. Karena itu, tanpa sengaja dia mengetahui rahasia besar selir tersebut. Untuk membungkam mulutnya, sang selir memberi hadiah 2 tusuk rambut beracun. Ibu sang wanita menerimanya karena tidak tahu niat jahat di baliknya. Dia bahkan berniat memberikannya kepada kedua putrinya. Tak disangka, baru saja keluar rumah, dia langsung keracunan dan meninggal di tempat. Menjelang ajal, dia hanya berpesan agar anaknya tetap hidup baik dan jangan membalas dendam demi dirinya. Namun wanita itu tak mengindahkan. Dia membawa surat gugatan masuk ke istana untuk mengadu pada kaisar. Belum sempat bertemu kaisar, dia sudah ditangkap oleh orang-orang suruhan sang selir. Ternyata, yang mengkhianatinya adalah saudari kembarnya yang tamak dan haus kemewahan. Demi kekayaan dan status, sang kakak bahkan memasukkan racun ke mulut adiknya dan membuang jasadnya ke pemakaman massal. Wanita itu tak rela melihat orang-orang yang membunuh dirinya dan ibunya masih hidup bebas. Dia akhirnya mati dalam genangan darah dengan penuh penyesalan. Namun tak disangka, saat membuka mata lagi, dia telah kembali ke masa sebelum semuanya terjadi. Dia segera sadar bahwa dirinya telah terlahir kembali. Kali ini, dia mengubah rencana. Dengan sengaja memberikan surat gugatan yang dicari kakaknya. Karena di kehidupan sebelumnya, dia justru memberitahu semua rencana pada si kakak, yang akhirnya membocorkannya ke pihak selir. Dan seperti sebelumnya, si kakak tetap tega memberinya racun, lalu membuang jasadnya ke pemakaman. Namun kali ini, wanita itu tiba-tiba bangkit dan menarik tangan kakaknya. Si kakak langsung ketakutan hampir pingsan. Wanita itu pun dengan tegas menghabisinya. Setelah itu, dia menyamar sebagai kakaknya, bersiap masuk istana bersama sang selir. Namun sang nyonya tua tiba-tiba merasa curiga. Dia merasa pelayan ini lebih mirip adik yang kabarnya telah mati. Wanita itu langsung berlutut memohon ampun, berpura-pura ketakutan dan enggan mati. Dia berniat menipu mereka dengan kepolosan. Tapi sang nyonya ingat bahwa si kakak memiliki tanda lahir di lengan, lalu memerintahkan untuk membuka lengan bajunya. Tak disangka, tangan wanita itu penuh dengan ruam merah. Dia langsung menjelaskan bahwa penyakit itu bisa menular bila kena cahaya. Karena khawatir menular pada sang nyonya dan selir, dia tidak berani menunjukkannya. Dia juga berkata, sebenarnya dia ingin memberitahu dari awal. Namun si bibi pelayan tak memberinya kesempatan bicara. Selir langsung marah besar, dan berkata jika malam ini tidak bisa mendapat perhatian kaisar, besok kepalanya akan melayang. Pelayan setia si selir pun mulai panik. Tanpa sadar, ini adalah awal dari rencana wanita itu untuk memecah belah mereka. Untuk menghapus semua keraguan, wanita itu dengan sukarela menunjukkan tangan kanannya. Tampaklah sebuah tanda bunga plum yang terlihat jelas. Ternyata itu adalah tanda yang dia bakar sendiri setelah terlahir kembali. Namun pelayan berkata, tanda lahir kakaknya berbentuk bulat sempurna, sedangkan yang ini jelas berbentuk bunga persik. Saat kebohongannya hampir terbongkar, wanita itu segera berkata bahwa dia menganggap tanda asli itu jelek, takut mencoreng wajah sang selir. Dan karena dalam nama selir ada huruf Tau yang berarti persik, maka dia sengaja membentuknya jadi bunga persik sebagai penghormatan. Untuk menunjukkan kesetiaannya, dia bahkan merangkak di tanah, meminta sang selir menginjak punggungnya naik ke tandu. Saat wanita itu dengan susah payah berdiri kembali, dia malah bertanya dengan tulus apakah selir merasa kelelahan. Sikap yang begitu rendah hati membuat sang selir merasa puas. Akhirnya, wanita itu berhasil masuk ke istana bersama sang selir untuk menjatuhkan selir dari dalam. Setiap hari, dia menambahkan sedikit tumbuhan penyubur rahim ke dalam teh selir, ditambah dengan air panas dari pemandian. Siklus bulanan selir pun jadi datang lebih